Kita sudah terhubung dengan produser lapangan kami, ada Agus Supratman di Medan, Sumatera Utara untuk mengelaborasi terkait PPDB online Sumatera Utara yang bermasalah. Selamat siang, Agus. Bagaimana permasalahan PPDB online sejauh ini Sumatera Utara? Apakah sudah dapat ditangani oleh otoritas tempat? Apakah sudah bisa diakses, Agus, kembali oleh orang tua maupun siswa di sana? Ya, Heranov, hingga siang ini masih saja ada orang tua siswa maupun para siswa yang datang ke pos pengaduan PPDB online, yaitu penerimaan peserta didik baru di Sumatera Utara ini. Tentu saja dengan berbagai persoalan, terutama kesulitan mendaftar pada laman atau website dari PPDB online Sumatera Utara. Ada beberapa kolom yang mereka masih kesulitan melengkapi dan mengisinya sehingga tidak berhasil juga mendaftar hingga saat ini. Nah, pada jalur yang ada saat ini yang masih buka adalah jalur zonasi, di mana jalur ini telah diumumkan perpanjangan hingga tanggal 20 nanti. Nah, sebelumnya ada 3 jalur yang sudah berjalan, yaitu jalur prestasi, baik akademik maupun non-akademik, kemudian jalur afirmasi, yaitu jalur bagi status orang tua yang tidak mampu, sehingga dengan jalur ini diharapkan mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kemudian jalur ketiga adalah jalur mutasi atau perpindahan orang tua. Nah, dari 3 jalur ini sendiri, rencananya hari ini akan diumumkan penerimaannya, yaitu pada jalur prestasi ini ada sekitar kuota 25%, kemudian jalur afirmasi ada 20%, dan jalur mutasi ini ada 5%, sehingga 3 jalur yang hari ini akan diumumkan akan menyerap 50% dari kuota yang ada. Sementara kuota itu sendiri dari total yang akan diterima 92.377 siswa di 472 sekolah SMA negeri yang ada di Sumatera Utara. Tentu saja ini akan berhasil tidaknya pada proses pendaftaran yang telah dilakukan sebelumnya akan diuji pada hari ini. Dinas Pendidikan yakin bahwa semua proses sudah berjalan, namun pada faktanya di lapangan, Ombudsman Sumatera Utara masih menemukan berbagai persoalan, dari mulai lemahnya server, website atau laman dari PPDB online ini, karena PPDB online sendiri bukan yang pertama kali dilakukan di Sumatera Utara, ini adalah tahun keempat, 3 tahun berjalan tentu saja dianggap sudah punya pengalaman yang matang untuk menjalani. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, hari ini atau pada PPDB tahun ini berbagai persoalan muncul kembali, sehingga disebut oleh Ombudsman bahwa pembelajaran yang lalu tidak menjadi acuan bagi panitia pada tahun ini. Nah, kemudian jika kemudian proses ini tidak berjalan baik, tentu saja akan berdampak besar bagi para calon peserta didik yang mendaftar, karena jumlahnya sangat besar, yaitu yang akan diterima adalah 92.377 orang. Ini tentu saja menjadi tahapan yang sangat menentukan bagi generasi di Sumatera Utara ini. Nah, dari 3 tahapan ini, jika tidak lulus tentu saja masih ada harapan berikutnya untuk kembali mendaftar di jalur zonasi. Nah, sehingga jalur zonasi ini sendiri diperpanjang hingga tanggal 20. Jadi memang masih ada tahapan, walaupun berbagai kendala yang dihadapi membuat mereka tidak dapat ikut lulus dalam penjaringan tahap awal ini. Tentu saja masyarakat masih berkesempatan atau calon peserta didik masih berkesempatan pada 1 tahapan lagi, yaitu jalur zonasi, yang untuk di SMA ini tentu saja menyerap cukup banyak. Namun pada jalur ini juga ada berbagai kendala, terutama karena zonasi adalah kedekatan antara tempat tinggal atau sesuai dengan identitas calon peserta didik dengan sekolah tujuan, sehingga kerap kali identitas ini justru berbeda dengan domisili tempat tinggal para orang tua, dengan berbeda dengan alamat yang berada di kartu penduduk maupun di kartu keluarga, sehingga ketidaksinkronan ini kerap menjadi persoalan bagi para pendaftar yang banyak mengadu ke pos pengaduan PPDB ini. Nah, kemudian juga sistem aplikasi pada
telepon seluler maupun alat yang digunakan oleh para pendaftar ini juga menjadi penyebab kegagalan karena sistem GPS pada telepon seluler tentu saja dapat menyebabkan gangguan pada kalibrasinya tidak baik, dapat menyebabkan gangguan pada saat peserta didik mendaftar. Demikian, Heranov. Baik, kita harapkan tidak ada kendala lagi dalam PPDB online di Sumatera Utara dan kita harapkan pengumuman berhasil atau tidaknya calon peserta didik untuk jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi pada sore ini akan berjalan lancar. Terima kasih Agus Supratman langsung dari Medan, Sumatera Utara.